Ya baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa dalam Talk to News. Saya kasih kesempatan Pak Michael terlebih dahulu lah sebelum kita akhiri program ini. Apa mungkin yang bisa dilakukan dari perusahaan Anda, walaupun memang sebenarnya ini dikatakan ilegal sebenarnya, mau tidak mau harus diakui lah bahwa ini adalah ilegal karena tidak ada peraturannya begitu. Walaupun sebenarnya bisnis ini juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Ya, dari saya sendiri ya, saya akan selalu mematuhi lah peraturan-peraturan yang ada, ya kan. Kalaupun memang itu sudah ditetapkan, gitu loh. Jadi, adakah keinginan untuk mengajak para online lainnya juga untuk bergabung, bertemu dengan pemerintah? Ayo bicarakan regulasinya seperti apa? Justru saya lebih senang seperti itu, karena di situ akan terjadinya komunikasi antara kedua belah sisi ya, di mana kita juga akan yang kayak mengutarakan ya tujuan dan visi dan segala macam, dan pemerintah juga mungkin ya akan memberikan satu masukan juga. Selama ini sudah pernah ada komunikasi dengan pemerintah? Untuk dari saya sendiri sih belum ya. Kalau dari kawan-kawan online Kalau yang misalkan lainnya? kita tahu ya kan, dari Gojek pun juga sudah pernah bertemu dengan presiden itu sendiri ya, presiden Indonesia ya, Pak Artinya Jokowi bisa ya. dimulai lah ya dari Pak Michael dan kawan-kawan untuk bertemu nih dengan pemerintah. Minimal punya payung hukum lah, walaupun ini adalah solusi sementara. Mungkin bisa seperti itu? Ya bisa dibilang seperti itu sih. Bisa dibilang seperti Bisa itu, dibilang. oke. Pak Daryatmo, mau tidak mau masyarakat butuh, ini juga mengacu kepada sisi modern begitu ya, berbasis online juga tetap dibutuhkan, tapi apa yang menjadi catatan Anda kalau memang ini adalah solusi sementara? Ya, pertama memang keberadaan aplikasi online di perdagangan atau e-commerce itu sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Ya. Cuma YLKI mengingatkan di dalam aplikasi online itu bekerja sama atau menyediakan jasa atau barang yang legal. Kalau aplikasi online itu bekerja sama atau menyediakan barang yang legal, penyelenggara e-commerce itu juga turut serta melakukan perbuatan ilegal karena dia juga menikmati transaksinya tadi kan gitu. Jadi ini satu itu. Yang kedua, dalam konteks transaksi online, YLKI juga mengkritisi masih lemahnya perlindungan data pribadi konsumen. Jadi ketika kita aplikasi online, kalau download kita belum masukkan data pribadi, tapi begitu mengguna kita harus masukkan email. Tapi seberapa besar konsumen mengetahui bahwa perusahaan online itu punya kebijakan privasi? Bagaimana data itu dikumpulkan, digunakan, tidak digunakan untuk di luar pelayanan, apalagi sampai diperdagangkan. Nah, itu harus perusahaan online harus mendeklar kepada publik bahwa dia akan menjaga data pribadi hanya untuk pelayanan aja kan gitu. Bisa menjaga ya Pak Michael ya? Sampai saat ini ya, kita sampai masih bisa. saat ini ya, sudah ada jaminan berarti. Kita catat ya. Cuma tadi ya Pak, di mana informasi konsumen bisa mendapatkan bahwa komitmen penyelenggara online tadi itu punya komitmen di mana konsumen membaca. Itu yang kalau itu yang harus jadi mestinya kan sebelum harus ada landasan hukum. Ya. Kalau kan nanti bagaimana sebelum nuntutnya? konsumen memasukkan itu, mestinya dia Hmm. sudah memastikan bahwa dia sudah terlindungi membaca secara kebijakan hukum, gitu ya? kebijakan privasi kan gitu. Oke, Pak Syafrul, kan kalau dari Anda, kalau misalkan memang harus dibuatkan regulasi atau aturan begitu ya, siapa sih sebenarnya yang harus duduk bareng selain dari penyedia jasa online? Yang duduk bareng itu mesti Kemenhub, kemudian jelas kalau ini tadi disampaikan juga Kemenkominfo, kemudian dari industrian, perdagangan, dan pihak kepolisian, plus Organda. Oke, bisakah Organda yang membuat pertama kali supaya pertemuan ini berlangsung? Itu nggak bisa di motor. Ini nanti tiba-tiba nanti Organdanya jadi pemerintahan, jadi repot lagi. Usulan mungkin Karena dari gini, Organda. regulator lah, pihak pemerintah lah dalam hal ini yang mesti mengakomodir persoalan-persoalan ini, tetapi jangan lagi mempertontonkan kepada masyarakat Indonesia, petinggi di negara ini melakukan pelanggaran, ya kan? Ini ditonton oleh negara lain. Jadi satu hal di negara Indonesia ini kita jadi sedih. Oke, baik. Kalau kita boleh bilang, kalau dari tadi saya selalu mengatakan ini adalah solusi sementara sebelum ada transportasi yang memadai sebenarnya di Indonesia atau mungkin di Jakarta. Apa langkah yang harus cepat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keberadaan kawan-kawan ojek online ini? Buat aja kebijakannya, kan kewenangan pemerintah. Mau direvisi undang-undang monggo, mau dibuat peraturan khusus sementara juga silakan, asal mereka bisa dan yang paling penting tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oke, baik. Karena itu adalah walaupun presiden
dia buat kebijakan peraturan pemerintah pun tidak boleh bertentangan sama undang-undang. Nah, itu kuncinya cuma di situ. Oke, baik. Kuncinya adalah itu, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Saya harus akhiri. Terima kasih, Bapak-Bapak. Dan sampaikan salam kami untuk teman-teman di ojek online, begitu ya. Walaupun ditentang, tapi tetap dibutuhkan. Oh, bagaimana? Kita tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Apakah memang akan memberikan regulasi yang jelas terhadap ojek online ini? Mau tidak mau, masyarakat juga butuh transportasi alternatif sebelum adanya transportasi yang memadai, khususnya di wilayah Anda. Jangan bersedih dulu bagi para pengguna ojek online begitu ya, karena ini belum menjadi akhir dan juga pemerintah mungkin masih berpikir ya untuk menentukan seperti apa sebenarnya regulasinya. Bukan tidak boleh kalau tadi kata Kemenhub, tapi tidak disarankan untuk menggunakan transportasi. Boleh tapi sementara. Boleh tapi sementara katanya. Baik, kita tunggu saja apa langkah dari pemerintah, Kemenhub dan juga Kemenkominfo, Kementerian Perindustrian dan juga Perdagangan. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Talk to iNews malam hari ini.